Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi, kali ini kita akan mereview sebuah produk joran ya, dari brand berasal dari negara Sakura ya, yaitu produknya Shimano. Dan teman-teman pasti sudah familiar dengan produk-produk Shimano. Namun memang beberapa orang ya banyak mengira bahwa produk Shimano ini adalah produk yang kategorinya middle up ke atas. Banyak yang bilang juga bahwa wah, ini sudah pasti mahal ya teman-teman. Namun saya termasuk orang yang mengoleksi beberapa Shimano ya. Memang beberapa dari produk-produknya Shimano itu memang yang kategorinya mahal, tapi banyak juga produk-produk Shimano itu yang kelasnya juga ada di kelas low end, mid end seperti itu. Memang tidak banyak ya, tapi ada. Dan untuk seri joran ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa joran yang paling murah saat ini memang sudah cukup lama dirilis. Itu kalau dari seri cruiser ya banyak juga ya, cruiser FB, cruiser FG seperti itu. Dan kalau untuk seri model real ya, banyak juga yang sekarang masih dirilis juga oleh Shimano, itu seperti Shimano FX ya, itu kategorinya murah. Nah, namun kali ini yang mengejutkan bagi saya juga ya, mengejutkan, Shimano juga merilis yang low end. Mungkin kalau kemarin teman-teman tahu Shimano Cruiser ya, kalau Cruiser XT memang mahal ya, tapi ini Cruiser FG, FB itu lumayan murah. Dan ini lebih murah dari seri Cruiser. Ya, untuk joran yang dirilis ini ya ada dua, yang di harga 100 ribuan ya, lebih tepatnya di 150 ribu dan di 180 ribu ya. Untuk harga yang 150 ribu itu adalah Shimano FX, dan untuk yang harga 180 ribu itu adalah Shimano Solaria. Oke, langsung saja yang kita akan review pertama kali ya. Nanti di konten berikutnya nanti akan saya lanjutkan untuk Shimano Solaria. Dan kali ini adalah yang akan kita review adalah Shimano FX ya. Ini adalah kardusnya ya teman-teman. Kardus dari Shimano FX ya. Shimano Solaria pun seperti ini. Dan packingnya ya lumayan mengkhawatirkan ya. Maksud saya tidak pakai paralon ataupun yang paralon kardus seperti itu ya, tapi mudah-mudahan kerjasama antara pihak pengirim ya dengan jasa kurir ini lumayan bisa terjaga ya kualitasnya. Oke, langsung saja kita unboxing dari Shimano FX. Ya, kita buka dari atas saja lah ya. Kita buka dari atas. Oke. Ya, di dalamnya teman-teman bisa lihat ya. Di dalamnya ternyata diberi lagi bubble wrap ya. Saya pikir sih walaupun dia dalam bentuk kardus saja ya, ini mudah-mudahan tetap terjaga ya. Yang penting sih sebenarnya dari jasa kurir itu memang adalah kurir yang memang terpercaya dari pihak si pengirim ya. Dan saya pikir sih pihak pengirim ya, terutama online shop ataupun offline shop ya, tidak akan mungkin dikecewakan juga oleh pihak yang mereka sudah kerjasama sudah lama ya. Ya, langsung saja kita buka ya untuk packing bubble wrapnya ya. Oke, penampakan dari joran Shimano FX ya, yang dirilis dengan harga hanya 150 ribu ya. Dan saya pikir sih kalau udah lihat dari penampakan sarungnya ini worth it sekali ya teman-teman. Saya pernah beli itu Shimano Cruiser ya, Shimano Cruiser yang harganya lebih mahal dari ini ya. Ya, sarungnya hanya plastik bening biasa ya, tapi ini kategorinya mewah. Ya, kategorinya mewah ya teman-teman ya. Sarungnya walaupun kain tipis, tapi ini adalah sarung dengan double slot ya. Seperti ini ya teman-teman. Tuh. Jadi antara
bagian bottom section dengan top section dia tidak bersentuhan. Dan memang di sini tidak tertulis Shimano FX-nya ya, tapi di sini ada keterangan dari barcode-nya FX, teman-teman bisa lihat ini. Yang memang kalau yang versi yang sarung yang mahalnya di sini sudah tertera serinya ya. Bisa dikatakan sih kalau untuk sarung ini adalah sarung umumnya yang general. Jadi dia tidak perlu menuliskan mereknya Shimano FX seperti itu, dia cukup kasih tempel barcode seperti ini ya. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama kita buka dari Shimano FX, joran termurah yang ada di Shimano ya. Oke. Ya, yang saya pesan ini adalah yang dipanjang 198 cm ya teman-teman ya, dengan line width-nya di 817 ya. Ya, langsung saja kita lihat penampakan dari joran Shimano FX ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini modelnya busa full EVA ya. Ukurannya ada yang ukuran 165, 180, 198 dan 210 ya kalau nggak salah ya. Nanti dicek saja di pembelian di toko, linknya sudah saya kasih ya di kolom deskripsi. Dan ini warnanya ya, kalau teman-teman lihat ini warnanya dominan abu-abu glossy ya, abu-abu glossy ya. Dan ini ada list warna gold ya, sedikit saja list warna goldnya ya. Langsung saja ya kita lihat lebih dekat ya, mulai dari bottom section terlebih dahulu ya. Di bagian bottom section teman-teman bisa lihat ini untuk bagian batnya ini busa full EVA ya, polos. Kemudian di atasnya ini ada rail sheet Shimano ya, standar ya, yang standar punya ini. Dan untuk lock rail sheetnya ini di bagian bawah yang ke atas, yang mengunci ke atas. Oke ya, selanjutnya blanknya ya. Untuk blanknya ini bukan blank karbon ya teman-teman, di sini ada keterangannya ya. Ini adalah blank aeroglass ya. Ya, jadi teman-teman bisa cek apa itu aeroglass ya. Yang saya bisa berikan infonya ya, bahwa aeroglass ini sebuah bahan yang transparan ya, bahan yang transparan yang sering digunakan di fitur-fitur untuk pesawat ya, seperti kaca yang di pesawat, kemudian juga layar juga seperti itu, dan banyak lagi yang sudah dikembangkan menggunakan bahan aeroglass seperti ini ya. Dan mungkin menurut saya sih ini pertama kalinya ya, pertama kalinya di dunia ya sebuah joran yang menggunakan bahan aeroglass ya. Kalau fiberglass itu mudah retak ya teman-teman ya. Jadi kalau fiber itu kalau kena panas itu mudah retak dan akhirnya pecah. Kalau untuk grafit pun seperti itu ya, grafit, karbon. Yang agak sedikit berbeda sih ya karbon Kevlar ya, karbon Kevlar itu lebih tahan panas. Nah, kalau untuk aeroglass ini sudah pasti lebih tahan panas ya, teman-teman lihat saja. Pesawat itu dibuat dari kacanya, dibuat dari bahan aeroglass, dan juga ini lebih tahan terhadap goncangan ya. Ya, mungkin ini perlu kita uji ya teman-teman, uji ya. Nanti saya akan coba pakai ya yang panjang 165 ya. Di sini saya punya juga yang panjang 165 teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ya. Ini panjang 165 yang saya punya. Dan yang panjang 198. Nanti yang 195 ini nanti akan saya coba pakai Galatama. Dan memang sih yang saya pegang ini, yang 165-nya ini di line width-nya nggak begitu besar ya teman-teman. Line width-nya di 614. Kalau yang ini sih 817 yang ukuran 198. Kalau yang 180-nya kebetulan nggak saya pesen ya. Tapi kalau ini kita coba aja yang di 614 sih, seharusnya 614 ini masih mampu mengangkat beban yang di 7 kilo ya. Nanti kita coba saja di video konten selanjutnya tentu saja ya. Ya, kemudian di sini teman-teman setelah logo aeroglass ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada keterangan dari FX Shimano, dan di sini ada line width-nya ya. Line width-nya di sini di 817. Oke. Kemudian ini juga ada hologram Shimano. Ya.
Dan di sini ada made in China-nya ya. Oke. Untuk ring guide-nya ya, ini ring guide-nya cukup besar ya teman-teman ya. Tapi ini adalah standar Shimano ya. Memang sih ini kategori yang ring guide yang termurah yang dimiliki oleh Shimano ya. Namun walaupun dia murah, tapi kalau kita rasa ya di ringnya ini nih halus sekali ya teman-teman ya. Ya, saya yakin sekali sih Shimano tidak akan mungkin mengecewakan konsumennya ya. Dan kalau di sini ya, di sini masih ada harganya ya teman-teman, 150.000 ya. Shimano FX ini, dan di sini ada barcode-nya. Ya, dan di sini juga ada logo Aeroglass-nya ya. Oke. Langsung saja kita ke bagian top section ya. Ini yang panjang 198 tadi ya. Kita lihat dulu ya, sama ya. Ini karena bagian yang bawah yang masuk ke atas ya, berarti ini hollow ya. Yang di atasnya ini hollow, dan ini kategorinya lumayan ringan ya. Ini ringan. Untuk ring guide-nya sama ya, ini ring guide Shimano. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman yang membuat joran Shimano FX ini murah ya. Apakah karena penggunaan Aeroglass seperti itu? Tetapi sih perlu kita pastikan dulu ya, apakah kekuatannya ini memang lebih baik dibanding karbon, grafit ataupun Kevlar ya, seperti itu, ataupun Toray ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Tetapi pasti ini ada kekurangannya ya. Dan saya yakin sekali sih ya, Aeroglass ini tidak punya kekuatan tumpuan yang lebih kuat dibanding karbon grafit ataupun karbon Kevlar sekalipun ya. Jadi ini kuat, namun dia tidak bisa menopang ya. Karena untuk Aeroglass ini lebih fleksibel ya. Jadi selain tahan panas, Aeroglass ini fleksibel, tahan terhadap getaran. Dan ini juga yang mungkin ya, di 817 kalau sekalian kita lihat bendingannya ya, di 817 kan biasanya kaku-kaku tuh ya. Ini lumayan lentur ya teman-teman ya, bisa lihat di sini ya. Jadi ini lumayan lentur ya di 817 ya, ini lumayan lentur ya, kategorinya lentur lah ini ya. Dibanding kalau 817-nya Daido ataupun produk lainnya, ini udah pasti keras ya. Sedangkan di 198 ini cukup lentur ya, seperti itu. Oke, ya sepintas kita coba lihat dulu yang untuk ukuran yang 165-nya ya. Ya, ini yang nanti akan saya coba ya, akan saya coba dan akan saya sandingkan juga dengan Shimano FX saya ya, realnya. Dan apakah ini ya, tapi saya pikir sih ini perlu additional ini ya, stopper jalu ya, agar ini bisa dipastikan aman ketika kita main Galatama. Ya untuk yang ukuran 165 ini ya teman-teman, 165 ini ya, ini di line weight-nya di 614 ya. Di 614 kategori actionnya fast ya. Jadi ini fast, powernya medium, actionnya fast ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, sebentar ya. Jadi kalau kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini powernya medium 614, tapi actionnya fast. Kenapa ya? Karena ini lentur tadi ya. Dia pengaruhnya ya karena Aeroglass tadi, jadi bahannya lebih lentur, lebih fleksibel. Dan itulah kelebihan Aeroglass ya. Namun ya kita coba aja lah ya, seperti apa feel-nya nanti. Kalau untuk bendingnya ini sangat lentur ya, di 614, tapi ini lentur. Ya 614 ini sangat lentur ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya ini lentur ya ujungnya ya. Ya untuk berat joran dari Shimano FX ya, di panjang 165, beratnya adalah 111 gram ya. Sedangkan untuk joran Shimano FX ya, di panjang 198 cm ya, beratnya adalah 173 gram. Yang menonjol dari joran ini ya, pertama ini dari produknya Shimano, dan kedua yang menarik ya, ini adalah bahannya Aeroglass yang biasa digunakan di pesawat untuk kaca pesawat ya. Kemudian juga untuk kaca-kaca dari cabin
elektroniknya, kemudian layar sentuhnya, semua rata-rata menggunakan Aeroglass yang lebih fleksibel, lebih tahan panas dan juga tahan terhadap goncangan ya. Dan ini bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman ya, yang mungkin saja pastinya ini untuk harian oke karena harganya murah, dan mungkin juga boleh juga untuk dicoba ya. Untuk teman-teman yang hobi galatama boleh dicoba. Tapi sih kalau untuk main di laut yang kategori fight ikan-ikan besar sih saya nggak recommended ya. Kenapa? Karena ini belum teruji, dan yang penting sekali sih dengan harga 150.000 teman-teman sudah mendapatkan sebuah produk dari brandnya Shimano, dan saya yakin sekali tidak akan mungkin Shimano membuat nama baik dari Shimano itu akan turun. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari joran Shimano FX. Nanti akan saya review untuk Shimano Solaria ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang pengen punya sebuah joran ya, atau piranti tackle dari brand terkenal seperti Shimano, namun dengan budget yang sangat-sangat rendah. Oke, demikian. Ikuti terus video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.